selamat hari kelahiran. Dan itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu orang yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Salam sejahtera untukku pada hari kelahiranku, pada hari aku dibangkitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Makin gila ya sekarang ini kalau kita lihat apa yang dikejar oleh ulama-ulama sekarang ini, bukan makin mendekatkan umat kepada Allah, tapi menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadis-hadis akhir zaman yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihaya itu tentang al-fitan, berkaitan dengan fitnah, sudah terjadi semua di abad sekarang ini. Kayaknya seperti itu. Fitnah-fitnah itu berserakan. Di antara salah satunya adalah fitnah ucapan selamat Natal yang dibela oleh para ulama-ulama tertentu di Indonesia dengan berlandaskan kepada ayat Quran. Kalau yang kita baca itu ada yang berlandaskan kepada Al-Quran. Ya, tujuannya sebagai sebuah pembenaran bahwa yang diucapkan mereka itu adalah benar. Jadi yang diucapkan mereka itu adalah benar. Ini kemudian menjadi sandaran oleh banyak ulama-ulama di akhir zaman ini yang membenarkan bahwa ucapan itu adalah ucapan selamat Natal. Yang perlu kita perhatikan, wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, itu yang terdapat di dalam surat Maryam ya. Wassalam, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mengapa tidaklah kemudian diucapkan seperti itu saja? Salamun yauma maulidin Isa gitu. wa yauma apa, pada hari dibangkitkan pada hari itu misalnya ya. Ada-ada saja ya. Orang itu mengkiaskan perkataan Natal untuk orang Islam itu berjuang di Indonesia ini untuk kepentingan agama lain. Kan heran itu. Yang pertama itu. Jadi umat Islam di Indonesia ini banyak berjuang untuk kepentingan agama lain. Untuk menarik agama mereka bukan dalam rangka dakwah, bukan, atau diajak masuk Islam, tidak. Tapi harus duduk seiring pemikiran mereka gitu. Sehingga banyak cendekiawan muslim di Indonesia ini berjuang untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Termasuk diantaranya adalah yaitu Quraisy Shihab tadi itu. Itu tokohnya. Ulil Absor Abdullah, dulu ada Nurholis Majid, banyak dulu ya. Kalau dilihat itu di kalangan intelektual muslim banyak yang terseret ke dalam pemahaman-pemahaman seperti itu di Indonesia. Jadi ini fitnah besar yang menimpa para ulama. Jadi mereka sudah tidak lagi berjuang untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan akidah, tapi mereka hanya mencari berkah dari orang lain. Mereka mencari kasih sayang dari orang lain. Mereka mencari hidup dari orang lain, dan mereka mencari kehormatan, pemuliaan dari orang lain untuk dikatakan sebagai tokoh pluralis. Jadi mereka hanya rebutan agar disebut sebagai tokoh pluralis. Jelas predikat seperti ini bukanlah predikat ulama-ulama dahulu kala yang tidak pernah mengejar kedudukan. Kalau orang sekarang ini mengejar kehormatan di mata orang-orang luar Islam, apa maunya itu ulama-ulama kita ini ya?
Jadi kata-katanya yang dijadikan sandaran ada wassalamu alayya yauma ulidtu. Salam untukku pada hari aku dilahirkan. Jadi ini bukan ucapan selamat Natal, ya, bukan selamat Natal, karena ini diucapkan oleh seorang nabi yang ketika itu dituhankan, diributkan, bahkan dikatakan salib dan sebagainya. Kemudian dikatakan di situ salamun yauma ulidtu, salamun alayya yauma ulidtu. Kesejahteraan atasku pada saat aku dilahirkan. Artinya Yesus itu, Isa Al-Masih pada waktu dilahirkan didasarkan kepada jalan-jalan yang tentu saja syar'i menurut ketentuan Allah. Karena ketika itu Nabi Isa dituduh sebagai hasil hubungan zina dengan orang lain oleh Yahudi. Nabi Isa ini berbicara dalam buayan ibu. Berbicara itu dalam buayan ibu. Dia ngomongnya ketika dalam buayan ibu. Dalam hadis seperti itu. Jadi bukan ucapan Natal untuk membenarkan ucapan Natal yang sekarang ini merebak di masyarakat. Apalagi dengan persepsi akidah yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Keyakinan mereka, jika disebut Natal itu hari kelahiran, yaitu anak Tuhan. Jadi anak Tuhan lahir itu. Ini diyakini oleh orang Kristen. Ketika kita mengatakan seperti itu, artinya melakukan pembenaran terhadap agama mereka, keyakinan mereka. Kita mengakui ini yang tidak dibolehkan oleh agama, gitu. Agama Nasrani yang berkeyakinan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Kemudian selamat hari Natal. Artinya kita itu membenarkan. Karena pengertian Natal itu sudah lekat dengan umat Nasrani. Kalau yang dimaksud itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu siapa? Yaitu tadi Yesus. Nah, yang kita hormati, kita muliakan sebagai nabi itu Isa Al-Masih. Nah, sedangkan Yesus ini adalah produk Alkitab, bukan produk Islam. Dari sisi kelahiran saja itu masih diperbincangkan mengenai Yesus itu dan Isa. Dan tak bisa kemudian nama Isa Al-Masih ini kita bandingkan dengan Yesus yang ada dalam Alkitab. Jauh berbeda dongengnya itu. Jadi jauh berbeda dongengnya. Jika kita mau mencermati, ada banyak perbedaan di dalamnya. Nah, ketika kita misalnya mengucapkan salamun yauma ulidtu, itu atas dasar keyakinan apa kita mengatakan seperti itu? Seandainya tidak ada agama Nasrani atau agama Kristen, tentu ucapan seperti itu tidak marak untuk mengucapkan selamat Natal. Ini karena ada Nasrani yang sudah menyatakan bahwa itu adalah kebudayaan mereka. Lalu kita sebagai seorang Muslim yang punya keyakinan berbeda dengan Nasrani ini menyatakan bahwa ucapan selamat Natal itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran dari Hong Kong. Itu bukan perintah Al-Quran, itu ucapan Yesus menerangkan tentang keselamatan dirinya. Jadi yang dikatakan oleh Ustadz Yazid itu benar, tidak salah. Yang berbohong ini orang-orang yang menggantungkan diri kepada Quraisy Shihab. Jadi tidak ada seorang pun ulama dari kalangan mufassir salaf yang membenarkan ucapan Quraisy Shihab itu. Tidak ada satupun. Silahkan kalau ada. Bahwa itu diucapkan untuk Yesus misalnya, diucapkan setiap hari ulang tahunnya Yesus misalnya, nggak ada.
Jadi kalau istilah ucapan selamat Natal dalam rangka yaitu membenarkan sebuah paham bahwa itu adalah ucapan terhadap Isa Al-Masih yang sudah menjadi keyakinan lumrah di kalangan Nasrani, salah, karena mereka ini seringkali menggunakan kita. Coba satu contoh, ditulis di almanak itu kenaikan Isa Al-Masih gitu. Yang mengadakan itu mereka. Isa Al-Masih itu bukan istilah kita. Mereka tidak pernah menyebut Isa Al-Masih. Tapi mengapa kemudian di almanak ditulis kenaikan Isa Al-Masih? Dari mana jalannya itu? Kata Elohim misalnya, kemudian berarti Allah dari bahasa Ibrani. Di Malaysia, orang Nasrani itu dilarang mengucapkan kata Allah. Bahkan kalau di Indonesia ini kan lebih pada apa ya? Meniru-niru. Ini juga otak otak jongkok siapa namanya itu, kalau kita mikirkan, kalau kita memikirkan lebih jauh. Siapa namanya itu? Adik. Yang selalu membenarkan, selalu berkedok pluralisme dalam rangka membabat pemikiran-pemikiran Islam itu. Yang saya perhatikan seperti itu. Jadi salah kaprah ketika ucapan selamat Natal diucapkan kepada orang-orang yang beragama Nasrani tadi, yang beragama Kristen. Saya yakin orang-orang Kristen itu tidak pernah berharap seperti itu dari orang Islam, nggak pernah. Ini yang menjilat-jilat orang Islamnya sendiri gitu. Dan saya yakin orang Kristen itu punya pegangan tersendiri. Saya yakinnya dia tidak berharap dari kita. Justru kita dianggap lucu oleh mereka. Kita ini dianggap pelawak oleh mereka karena kita tiba-tiba menjadi orang yang menjilat. Itu seharusnya tidak terjadi dalam tubuh umat Islam. Harus berpegang teguh pada prinsip kenabian. Jadi pada tahun awal-awal perjuangan Islam sampai perjalanan, prinsip Islam kuat. Sekarang prinsip Islam menjadi lapuk disebabkan oleh karenanya pemikiran-pemikiran liberal yang masuk ke dalamnya. Ini juga jawaban kepada si Zaka. Karena memang pengertian Natal itu secara istilah ya, itu pengertian yang sudah jamit sejak dahulu kala di kalangan mereka, perayaan kelahiran Tuhan Yesus itu yang diakui sebagai Tuhan oleh mereka. Jadi kalau ditanya kepada siapa saja ahli kristolog, Natal itu apa? Pasti jawabnya sama. Dikaitkan dengan istilah. Jadi kalau misalnya berbicara istilah itu ada bahasa. Natal secara bahasa bisa diucapkan sampai ada namanya Natalia, itu ada itu. Tapi secara istilah bahasa Natal itu sudah menjadi sesuatu yang konkret di dalam agama mereka, bahwa yang dimaksud itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Banyak kan namanya Natalia, Natal siapa, Natal apa macam-macam lah namanya itu. Lah itu namanya bahasa, secara bahasa. Yang secara istilah Natal itu lebih pada pemikiran-pemikiran nista ya, dari kalangan umat Islam yang membenarkan ya Natal secara Natal secara istilah adalah yaitu menyangkut kelahiran dalam pemahaman dan keyakinan mereka kelahiran Yesus sebagai Tuhan. Jadi beda jauh. Ketika kita menyebut salamun yauma ulidtu, itu itikadnya sudah diyakini. Wah, alhamdulillah. Kata mereka, wah syukur nih umat Islam pada berduyun-duyun masuk Kristen ini. Ya dengan sendirinya itu. Karena apa? Membenarkan, mengakui apa yang dilakukan oleh
oleh siapa namanya? oleh Quraisy Shihab ini kan supaya umat Islam mengakui kebenaran agama orang lain. Itu lebih parah lagi itu kalau padahal kita itu punya Pak Quraisy Shihab. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwa Isa bin Maryam. Kan itu Pak Quraisy Shihab, ada 3 ayat kalau tidak salah itu di dalam Quran yang keseluruhannya disebutkan di situ yang menyatakan bahwa sungguh telah kafir. Ini keyakinan Islam yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Nah, ketika kita membenarkan sikap yang dilakukan oleh mereka, artinya kita membenarkan keyakinan mereka. Apalagi mengucapkan salam seperti itu. Mau bertakiyah, oh nggak apa-apa, kita yang penting itikadnya Islam, nggak boleh lah, karena itu adalah itu yang terjadi adalah seremonial mereka. Jangan bertakiyah seperti itu, kecuali kalau memang Syiah itu bolehlah bertakiyah kali. Kita harus tegas punya prinsip, harus punya prinsip dalam Islam ini. Barangkali ini ya sedikit dari saya berkaitan dengan Quraisy Shihab ya, yang banyak dikatakan Wahabi berbohong oleh siapa itu, oleh satu situs. Nah, saya sekarang menanggapinya itu. Justru yang berbohong itu Anda. Untuk mengajak umat Islam keluar dari Islam dengan cara-cara Anda. Itu barangkali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.